Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim asma'in, amma ba'du. Wonten pangarsanipun para alim, para ulama, para kiai ingkang tansah kaula ajeng-ajeng berkah barokah saha doa ilmu manfaatipun. Ugi wonten pangarsanipun kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Monggo sareng-sareng kita sedaya tansah nderek dhateng para alim ulama, ugi tansah ngormati mulyaken dhateng para alim ulama. Kranten napa akhir zaman punika pun kathah banget terjadi. Muslimin muslimat umat manusia sami ninggalaken para alim ulama, padahal kula njenengan sedaya kenderek para alim ulama. Sebab napa para alim ulama punika warisipun para nabi. Kados dawuhipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ulama'u farasatul anbiya. Ulama niku pewarise para nabi. Mila monggo sareng-sareng kaum muslimin muslimat teng pundi papan panggenan, kita selalu nderek para alim ulama, selalu memuliakan para alim ulama. Karena memuliakan para alim ulama itu dawuhnya Gusti kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendikaken akrimul ulama'a fa innahum indallahi kurama'u mukramun. Muliakaken para alim ulama, karena para alim ulama piyayi-piyayi agung ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Ugi para alim ulama inggih punika piyayi-piyayi ingkang mulya. Mila ing akhir zaman punika kathah terjadi tiyang ngake ulama ngembah-embah ulama padahal bukan seorang ulama. Mila kula njenengan sedaya kudu waspada lan ngati-ati kranten zaman akhir. Napa malih di zaman akhir banyak terjadi pengakuan-pengakuan, pernasaban-pernasaban yang mereka tidak sampai pernasaban yang mereka akui. Contohnya pada saat waktu sekarang banyak sekali mereka mengaku dzurriyyatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal bukan dzurriyyah. Siapa mereka? Mereka adalah kaum Ba'alawi. Kaum Ba'alawi yang mereka mengatasnamakan dirinya disebut Habib. Mereka mengaku dzurriyyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin, ternyata mereka bukan dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kami harus berhati-hati, kita umat Islam pribumi, umat Islam Nusantara, umat Islam Republik Indonesia harus berhati-hati. Karena apa? Jangan sampai kita dibohongi atau dibodohi oleh klan-klan Ba'alawi yang mereka bukan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, kami merapat ke beliau dengan tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani bahwa Ba'alawi adalah bukan dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi di bumi pertiwi, di bumi negara kita, terjadi bahwa Ba'alawi, Habib-Habib itu diberi julukan Habib dzurriyyah Rasulullah karena ada sejarah yang terjadi dulu sebelum Habib-Habib datang ke Indonesia. Ada yang mendatangkan ke Indonesia. Siapa mereka? Adalah penjajah-penjajah pribumi, penjajah-penjajah negeri kita. Belanda dulu membawa kaum Ba'alawi 1980 sampai 1882, 80-an, 1988
ada seorang Habib dari Yaman namanya Utsman bin Yahya diangkat menjadi mufti Batavia. Kalau diangkat menjadi mufti Batavia, mereka bukan berjuang Islam untuk pribumi, bukan berjuang Islam untuk negara kita, tapi dia Utsman bin Yahya adalah menjadi antek jongos Belanda. Maka dari itu kami pribumi, warga masyarakat Indonesia, umat Islam Indonesia, khususnya ala ahli sunnah wal jamaah, kita harus berhati-hati karena jejak digitalnya para habaib-habib itu adalah orang yang dibawa oleh Belanda. 1825 sampai 1830 geger Pangeran Diponegoro sehingga Mufti Batavia, sehingga Batavia kehabisan dana atau bekal untuk memerangi pribumi yang berlawanan dengan Pangeran Diponegoro. 1830 Pangeran Diponegoro diasingkan keluar Jawa. 1832 Belanda mendatangkan pegawai VOC. Siapa VOC itu? VOC adalah kaum Balawi, Habib-habib dari Yaman yang didatangkan ke Indonesia supaya ikut membantu menjadi antek-antek Belanda. Maka dengan jejak digitalnya para habaib-habaib atau habib-habib itu adalah jejak digitalnya adalah satu adalah antek-antek Belanda, dua adalah jongos-jongos Belanda. Sehingga pribumi dengan kepintarannya dan kelicikannya Belanda, Arab Yaman didatangkan ke Indonesia 1832. 1888 Mufti Batavia Utsman bin Yahya dikenalkan ke pribumi, dikenalkan ke Nusantara, dikenalkan ke Jawa Dwipa. Mereka adalah Dzurriyyah Rasulullah SAW. Padahal mereka dengan tesis ilmiah kajian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantati dengan sejarah ilmiah, sejarah manuskrip nasab, sejarah tes DNA, hari ini belum terkombinasi atau belum ada yang bisa membuktikan bahwa Ba'alawi adalah Dzurriyyah Rasulullah. Artinya tesis Kiai Imaduddin sampai hari ini valid bahwa kaum Ba'alawi, Habib-habib semuanya adalah bukan Dzurriyyah Rasulullah. Mereka Dzurriyyahnya siapa? Mereka adalah Yahudi Askenasi atau Yahudi Qasyar. Maka dari itu kami harus berhati-hati. Kami mengajak warga masyarakat Indonesia, kami mengajak para muslimin muslimat harus berhati-hati. Zaman akhir banyak sekali orang yang memakai politik agama untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan golongan, supaya mereka menjadi orang yang hidupnya mewah di duniawinya, hidupnya berpoya-poya, tapi dia tidak menjalankan keimanan dan ketakwaan, apalagi membawa akidah ahli sunnah wal jamaah yang dibawa oleh pejuang buang Islam, yaitu para alim ulama wali songo khususnya. Maka dari itu kami mengharapkan kaum muslimin muslimat, warga masyarakat Indonesia, kita harus jadi orang yang pinter, harus jadi orang yang cerdas. Karena kalau pinter tidak cerdas, dibohongi seperti kaum Ba'alawi atau Habib-habib yang membohongi kita semua. Habib-habib yang didatangkan ke Indonesia yaitu tahun 1832 sampai 1888 diangkat Utsman bin Yahya menjadi Mufti Batavia untuk memerangi kaum muslimin muslimat Jawa Dwipa Nusantara, untuk memerangi para alim ulama ahlu torekoh di tanah Jawa khususnya, umumnya di pribumi Nusantara ini. Maka di tahun 1880-an banyak sekali para alim ulama ahli torekoh yang banyak gugur dan dibunuh dengan kebiadaban para penjajah Belanda yang dibantu oleh VOC atau Arab Yaman yang sekarang diberi julukan Habib. Maka dari itu kami mengharapkan dan menghimbau kepada saudara-saudara kaum muslimin muslimat
di mana ada pun ada. Mari kita kembali kepada ulama kita. Mari kita selalu ikut dengan para alim ulama kita, karena para alim ulama kita adalah regenerasi Wali Songo yang berjuang Islam, yang membuka Islam di tanah Jawa, khususnya umumnya di bumi pertiwi yang kita cintai. Kalau kita sudah meninggalkan para alim ulama, sudah meninggalkan para wali-walinya Allah, maka kita jadi orang yang bodoh dan dibodohi. Sehingga hasilnya adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mereka mengaku dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. 1832 Belanda mendatangkan Arab Yaman supaya mengaku dzurriyyah Rasulullah. Gencar-gencarnya 1880 dibikin Mufti Batavia Utsman bin Yahya, sehingga Utsman bin Yahya menjadi mubalihnya atau ulamanya Belanda supaya untuk memerangi ulama-ulama pribumi, ulama-ulama Nusantara. Para alim ulama dulu mempunyai husnudon bahwa Habib-habib dari Yaman yang didatangkan ke Indonesia, Arab Yaman datangkan ke Indonesia, dikenalkan oleh para penjajah Belanda. Para alim ulama dulu dengan husnudonnya, yang penting Arab Yaman yang diberi gelar Habib jangan sampai membuat ricuh, ikut serta apa yang menjadi pelaturan negara kita, ikut serta Islam yang kita peluk, yaitu Islam ala ahli sunnah wal jamaah. Berjalannya waktu demi waktu, kaum Habib atau oknum-oknum Habib semakin lama semakin menjadi-jadi. Artinya apa? Artinya mereka adalah imigran dari Yaman datang ke Jawa Dewi, Pak. Imigran Yaman datang ke Nusantara. 1945 sudah menjadi Republik Indonesia, artinya Yaman Arab datang ke Indonesia, imigran di Indonesia. Mereka diterima dengan bagus karena kita memeluk agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Tapi mereka yang datang dari Yaman ke negeri kita tidak merasa mereka sebagai tamu, mereka sebagai orang menumpang, tapi semakin lama, semakin bulan tahun, mereka malah di bumi pertiwi ini, di bumi yang kami cintai, mereka malah menjadi tuan. Maka dari itu kami warga masyarakat Indonesia, kami muslimin muslimat yang memeluk agama Islam ala ahli sunnah wal jamaah, kami tidak rela kalau agama kita yang kita peluk ala ahli sunnah wal jamaah diobok-obok orang mereka. Kami sebagai warga negara Indonesia tidak terima dan tidak mau negara kita diobok-obok oleh mereka. Karena apa? Negara kita, Republik Indonesia adalah negara yang baldatun thayyibatun wal ghafur. Dengan persatuan dan kesatuan umat Islam, insya Allah bumi negara kita dijauhkan dari mara bahaya dengan apapun, karena kita selalu menjalin ukhuwah sesama umat manusia, membangun ukhuwah Islamiyah dengan agama Islam, membangun persatuan dan kesatuan. Insya Allah negara kita menjadi negara yang selalu mendapat ridho, taufik, inayah, rahmat, fadl dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kula wangsuli malih monggo sareng-sareng tesisnya Kiai Haji Imaduddin bahwa Ba'alawi Habib itu bukan dzurriyyah Rasulullah. Maka kami mengajak kepada warga masyarakat Indonesia, umat Islam, mari kita tinggalkan para Habib-Habib, karena Habib itu bukan dzurriyyah. Artinya tinggalkan bagaimana? Tinggalkan kepercayaan kita kepada mereka bahwa mereka benar-benar betul 100% bukan dzurriyyah.
Tapi kalau hidup kita saling hormat menghormati, kewajiban kita sebagai umat manusia, kewajiban kita sebagai umat Islam. Tapi kalau kita untuk mempercayai, mengimani bahwa para habib itu dzurriyyah, bukan dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah keturunan Yahudi, bukan keturunan Rasulullah. Maka dari sekian banyak Bani Ba'alawi, dengan kajian sejarah, dengan kajian nasab, dengan kajian akademik tes DNA, mereka adalah haplogrupnya ke Yahudi Askenasi atau Yahudi Qajar. Artinya sedikit pun orang Arab pun tidak ada darahnya, apalagi mereka adalah dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, mari kita kembali kepada para alim ulama kita yang mereka berjuang dengan ikhlasnya sampai anak cucu kita yang di sekelilingnya, di sampingnya, di lingkungannya, sehingga para ustadz, para kiai, musola, langgar, masjid memperhatikan anak cucu kita supaya anak cucu kita tahu sarengat tuntunan agama Islam, tahu huruf hijaiyah, tahu membaca Al-Quran. Itu semua adalah perjuangan para alim ulama, dimulai dari para alim ulama, ustadz kampung-kampung, ustadz musola, kiai, langgar, TPQ, pondok pesantren, semua adalah perjuangan para alim ulama pribumi, bukan perjuangannya para habib-habib yang mereka mengaku dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Mekaten lan semanten sedaya kekirangan kelepatan boten enten sanes, kawula nyuwun agungipun samudra pangapunten. Kawula akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.